Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala terkentingnya kepada kita memberikan nikmat keimanan, nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini hari Jumat dan dibarengi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan insyaallah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi kita akan meninggalkannya. Maka jangan kita kendor, jangan kita malas-malas di 10 terakhir di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang terbaik ialah bisa mengambil pelajaran dari bulan Ramadan yang sebentar lagi yang kita akan tinggalkan. Tentu saja dengan ia berusaha menjadi lebih baik selepas Ramadan. Kalau keadaannya sama saja dengan sebelum Ramadan atau lebih jelek dari sebelum Ramadan, sungguh dia merugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Rogi ma'anfun, rogi ma'anfun, rogi ma'anfun." Celaka baginya, rugi baginya, rugi baginya, rugi baginya. Waman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Datang bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini betul-betul kita harus optimal. Apalagi di akhir-akhir Ramadan kita tingkatkan baca Qur'annya, tingkatkan sholatnya, tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan gelar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang malah tambah jelek, apalagi masuk bulan Ramadan yang kita tinggal berapa hari lagi. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita lewat saja, tidak ada ibadah yang kita lakukan, biar sedikit pun tidak ada. Maka ini akan dikategorikan orang-orang yang rugi. Maka kata Rasulullah SAW tadi akan celaka, malahan didoakan oleh malaikat kalau datang bulan Ramadan tapi tidak pernah dilakukan Ramadannya, tidak pernah dimanfaatkan Ramadannya, sehingga Ramadan berlalu kemudian pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pesan penting ingin disampaikan yang ditunjukkan bagi siapa saja yang ingin melakukan maksiat di setelah Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dia maksiat, di luar Ramadan juga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 hal yang kita harus renungkan, harus kita pahami. Yang pertama, hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkoreksi setiap amalan kita. Di bulan Ramadan, apakah sholat tarawih kita diterima atau tidak? Di bulan Ramadan, apakah baca Quran kita diterima atau tidak? Maka kita harus bermuhasabah, berintrospeksi diri terhadap amalan kita. Jangan sampai baca Qurannya tidak terima.
Jangan sampai sholat 5 waktunya tidak terima. Jangan sampai sholat tarawihnya tidak terima. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri untuk memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Jadi amalan kita kalau seandainya jelek di hari ini, maka hari esok kita harus lebih baik. Jangan sampai jelek hari ini, besoknya jelek juga. Tetapi kalau seandainya kita jelek di hari ini, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hari esok, hari selanjutnya kita betul-betul untuk apa? Untuk mengintrospeksi diri, untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan kita tidak diterima. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar nanti semua dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari akhir dalam keadaan hufatan, uratan, gulan bukman, tidak pakai baju, tidak pakai celana, kemudian telanjang total, kemudian dalam keadaan dia tidak dihitan. Kemudian matahari akan turun 1 mil, menantikan apa? Menantikan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dunia kita tidak bermuhasabah. Jangan sampai nanti di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan kedua yaitu adalah ingatlah umur kita terbatas dan besok akan ditanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an amrihi fima afnah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya umurnya untuk apa. Di bulan Ramadan umur kita jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiatnya, banyak dosanya daripada ibadahnya. Jangan sampai bulan Ramadan kita kerjaannya bermaksiat, bukan kerjaannya beribadah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man lam yada qaulu zur wal amal bih falaysa lahu hajatun wa ta'amuhu wa syarabahu. Tidak diterima puasanya karena dia selalu apa? Selalu bermaksiat. Hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Maka di umur yang kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, di bulan Ramadan ini, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan kita terakhirnya. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan bulan depan, ada bulan Ramadan tahun depan. Maka ini harus introspeksi diri, umur kita untuk apa? Untuk beribadah, apakah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuz zalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit ada umur yang lewat dari itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang umurnya 60 tahun tapi tidak terima salatnya. Kenapa? Sujudnya tidak sempurna. Kenapa? Rukunya tidak sempurna. Kenapa? Bacaannya tidak sempurna. Kemudian apanya tidak lengkap. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya digunakan sia-sia. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang selanjutnya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, betul-betul kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena
Orang yang bertobat tidak menunggu bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain juga kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat-tobat yang sebenarnya. Jangan tobat maksiat. Kadang orang tobat kemudian maksiat lagi, tobat kemudian maksiat lagi. Kapan dia tobatnya? Nanti kalau umurnya sudah 70 tahun. Nanti kalau umurnya sudah 75 tahun. Nanti kalau sudah umurnya 80 tahun kita tobat saja. Kalau kita masih muda kita berpoya-poya saja. Itu tidak benar. Yang benar itu apa? Setiap kita, umur kita mau tua mau muda, maka kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh wa ana taubatan mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya bertobat dan beristighfar dalam satu harinya 100 kali. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kita belum tentu dijamin masuk surga, males bertobat, males istighfar, males mengaji, males sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya terpecah-pecah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal engkau diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura." Karena saya ingin selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir pesan yang keempat adalah mengikuti kebaikan dengan maksiat tanda tidak diterimanya amalan Ramadan. Sebagaimana kata para ulama mengatakan, min sawabil hasanati hasanatu ba'daha wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dari antara balasan kebaikan adalah dengan kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Kemudian dari yang lainnya Allah Subhanahu wa taala firman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna wa sanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik itu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan orang yang merasa dirinya cukup serta mendustakan, maka itu lebih baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi jalan yang jelek. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang bagi orang yang selalu ingin bermaksiat setelah Ramadan, maka marilah untuk selalu bertobat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan nanti akan meninggalkan kita, maka ada amalan ketika memasuki bulan Syawal, yaitu melaksanakan puasa bulan Syawal, yaitu 6 hari setelah Ramadan, yaitu menjelang tanggal 2 Syawal atau
kapanpun lah, yang penting di bulan Syawal selama 6 hari, mau selang-seling kah atau mau berturut-turut kah atau bagaimana, ya maka dianjurkan untuk selalu puasa bulan Syawal sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mau selang-seling atau mau 1 hari kah atau bagaimana, yang penting di bulan Syawal selama 6 hari, maka akan diampuni dosanya seperti setahun penuh. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa najjina al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.